Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan kasih sayangnya sampai hari ini kita diberi kesempatan untuk selalu belajar mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu fenomena yang terjadi di sekitar kita sering mendengar dan menyaksikan munculnya crazy rich muda di Indonesia yang selalu muncul di media sosial dengan memamerkan hartanya, memamerkan bagaimana dia memiliki harta, menghitung hartanya. Mungkin banyak dari masyarakat kita yang heran, terperangah, kagum dengan fenomena ini. Tapi sebenarnya kita punya crazy rich di zaman Rasulullah. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah golongan muhajirin yang pada saat hijrah beliau dipertemukan dan dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad bin Ar-Rabi membagi hartanya kepada Abdurrahman bin Auf, baik harta benda maupun rumahnya. Tetapi Abdurrahman bin Auf dengan halus menolaknya. Dia hanya ingin ditunjukkan jalan menuju pasar. Maka setelah ditunjukkan oleh Sa'ad bin Ar-Rabi, Abdurrahman bin Auf mengambil kayu bakar untuk dijual di pasar. Saat itulah Abdurrahman bin Auf memulai usaha kerasnya untuk menjadi seorang pedagang, seorang pengusaha. Pemirsa yang dirahmati Allah, kreativitas Abdurrahman bin Auf muncul pada saat dia sudah berdagang di pasar. Beliau meminta kepada Sa'ad bin Ar-Rabi untuk membelikan sebidang tanah di sebelah pasar yang saat itu mungkin orang melihat tidak ada harganya dan tidak ada nilainya. Oleh Abdurrahman bin Auf, tanah itu dibagi menjadi beberapa petak yang sama dan menghimbau kepada pedagang di sekitarnya untuk bisa menempatinya berdagang di sana tanpa ditarik biaya sewa. Maka berbondong-bondonglah pedagang di pasar untuk menempati tanah petak yang disediakan oleh Abdurrahman bin Auf. Mereka berdagang di sana, mengambil keuntungan di sana. Beberapa waktu yang tidak lama, mereka mengalami peningkatan omset dan penjualannya. Hal itu juga dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia mendapatkan keuntungan yang dibagi dari pedagang yang menempati tanah petaknya. Beliau pun juga mengalami peningkatan dan keberhasilan dalam usaha dagangnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, Abdurrahman bin Auf sebagai seorang pengusaha yang mungkin sekarang orang mengistilahkan sebagai crazy rich, dia tidak lantas menjadi sombong dengan semua hartanya. Dia selalu berbagi dan selalu menginfakkan harta bendanya di jalan Allah. Dia menyumbang banyak harta benda pada saat perang dan memerdekakan budak dalam waktu yang sama, dalam hari yang sama. Cerita crazy rich ini dapat kita ambil hikmahnya, bahwa seseorang yang sukses, yang berhasil, yang memiliki harta yang banyak, dia
tetap bersedekah karena kebiasaan bersedekah mulai dari dia belum punya apa-apa sampai dia menjadi seorang pengusaha yang sukses. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bersedekah, berinfak di waktu yang lapang mungkin lebih mudah, tetapi berinfak di waktu kita sempit itu baru luar biasa. Allah dalam surat Al-Imran berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kita diperintahkan untuk menginfakkan harta kita, terutama harta yang kita cintai. Karena dengan kita menginfakkan harta yang kita cintai, kita bisa mencapai pada kebajikan yang sempurna. Hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari seorang Crazy Rich Abdurrahman bin Auf adalah ikhtiar yang terus-menerus. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Tiga hal ini menjadi kunci kesuksesan seorang Abdurrahman bin Auf. Mudah-mudahan kisah tauladan ini bisa menginspirasi kita agar terus bekerja keras dan tetap berinfak, bersedekah di kala lapang maupun sempit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.